Sistem Necromancer. Bab 175 sampai dengan 177. Bab 175. Tujuan yang sama. Sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa. Dua poin ini cukup untuk membuktikan bahwa mereka menguasai sebagian besar sumber daya. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan terkenal sebelumnya seperti asosiasi dan konsorsium, ini bukanlah organisasi kecil seperti geng lokal atau aliran sesat. Jika tidak, asosiasi tidak akan takut mereka menyerang interior. Slater juga dengan sungguh-sungguh mengingatkan dirinya untuk menjauh dari mereka. Setelah melihat ini, memikirkan Yat sebelumnya, perintah rahasia dan isi perjanjiannya, tidak sulit untuk ditebak. Mereka membantu Yat bertahan. Sebagai kesepakatan, Yat menjadi mata-mata internal mereka, mengumpulkan beberapa tren intelijen, atau secara langsung membantu menyelesaikan beberapa hal. Selama Anda menjadi kapten atau diakon, Anda dapat melakukan banyak hal. Kemudian, ketika orang-orang itu mengundang Wu Heng untuk bergabung, mereka mungkin memiliki gagasan yang sama. Mereka membutuhkan mata-mata di asosiasi. Tidak masalah apakah mereka Yazid atau bukan. Bagaimanapun, kekayaan adalah tujuan yang dikejar setiap orang. Menurut kesepakatan antara saya dan orang-orang dari Orde Rahasia, sudah waktunya untuk transaksi. Berikan diri Anda 80 koin emas untuk membeli kembali 2 item langka. Jika tidak, Wu Heng akan menyumbangkannya langsung ke asosiasi sebagai imbalan atas jasanya. Hanya saja pihak lain belum menghubungi saya. Saya tidak tahu apakah saya sedang melakukan persiapan. Anda harus lebih berhati-hati atau mengambil inisiatif untuk menghilangkan beberapa bahaya yang tersembunyi. Surat Slater berisi halaman kedua. Isinya tentang beberapa masalah pribadi. Dia berkata bahwa dia sangat menyukai gelang yang dia berikan sebelum berpisah. Sekarang dia memakainya setiap hari. Saat dia melihat gelang itu, rasanya seperti Wu Heng ada di sisinya. Kemudian ada beberapa perubahan dan perpindahan personel di kota Blackstone. Itu semua adalah berita yang tersebar. Meskipun tidak ada kata-kata yang eksplisit, tetapi Anda masih bisa merasakan kerinduan yang tersirat, seperti hubungan jarak jauh. Saat ini, Slater merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tidak seperti wanita kuat yang menjalankan manicet dan menjadi diaken asosiasi, tetapi lebih seperti wanita biasa. Wu Heng membacanya dengan senyuman di wajahnya. Sejujurnya, setelah membaca surat itu, saya sedikit merindukan pihak lain. Alangkah baiknya jika saya bisa pergi kemanapun dengan kunci perunggu. Saya juga bisa pergi ke kota Blackstone untuk mengunjungi pihak lain. Setelah membaca jawaban Slater, dia mengeluarkan jawaban kedua. Segera setelah aku membukanya, aku melihat tulisan tangan yang hampir mirip dengan milikku, dan aku tahu itu adalah surat dari Yuri. Kalimat pertama di awal adalah bertanya pada dirinya sendiri mengapa komik yang diberikan kepadanya semua adalah rune yang tidak dia mengerti. Dia bahkan membandingkan rune dengan buku tetapi tidak bisa menerjemahkan isinya. Anda hanya dapat melihat gambar dan menebak alur kasarnya. Sangat tidak nyaman jika menggaruk jantung dan hati. Biarkan Wu Heng menerjemahkannya untuknya dan menyerahkannya lagi padanya ketika waktunya tiba. Jika tidak, datang langsung dan biarkan dia membaca isinya secara langsung. Meskipun kata-katanya tidak sopan, tetapi Wu Heng dan Yuli memiliki hubungan terbaik di tim. Masih anak yang agak liar, namun riang. Setelah membaca surat Yuri, ada juga balasan dari Alteluk, mantan kapten kota Blackstone. Isinya hanya kesopanan sederhana dan memintanya untuk memperhatikan keselamatannya. Wu Heng mengeluarkan kertas surat itu dan membalas mereka bertiga secara bergantian. Balasan kepada Slater memintanya untuk terus mengumpulkan informasi intelijen tentang Ordo Rahasia. Bagaimanapun, dia adalah anggota pembisik rahasia. Pasti ada metode internal untuk bertukar informasi intelijen. Pada saat yang sama, dia menyebutkan bahwa dia telah membunuh seorang penjahat yang dicari dan memperoleh piala darah, barang langka dari Orde Rahasia, dan pihak lain ingin membelinya kembali dengan uang.
Apakah lebih baik dijual ke pihak lain, atau diserahkan langsung ke asosiasi? Alasan mengapa Wu Heng menyebutkan masalah ini, itu juga meninggalkan jalan keluar bagi diri sendiri. Slater menyebutkan dalam pikirannya bahwa asosiasi sedang menyelidiki infiltrasi order rahasia ke dalam asosiasi. Memiliki surat ini, Anda dapat membuktikan alasan mengapa Anda terhubung dengan order rahasia. Akan lebih masuk akal bagi kapten yang baru direkrut untuk berkonsultasi dengan beberapa mantan pemimpin mengenai apa yang harus dilakukan. Balasan kedua adalah Yuli mendaftarkan beberapa karakter utama dan hubungan dalam komik untuknya. Biarkan dia memahami arti umum dan arah plot. Sisanya dapat diterjemahkan untuknya jika memungkinkan. Tidak mudah untuk menerjemahkan setumpuk komik yang begitu tebal. Belum lagi kemampuan menulis saya di sini kurang lancar. Yang terakhir adalah balasan kepada Alteluk yang secara kasar menulis tentang situasi di sini. Jika semuanya sudah tertulis, masukkan ke dalam lilin penyegel. Buka pintunya dan minta staf mengirimkannya ke meja depan untuk dikirimkan dalam waktu 2 hari. Duduklah di ruang tunggu sebentar. Wu Heng berencana untuk bangun dan pergi. Dengan derit, pintu ruang tunggu dibuka. Anggota tim, Mata, berjalan dengan mengenakan baju kulit dan membawa busur panjang. Melihat Wu Heng duduk di ruang tunggu, dia segera berkata, "Kapten, saya telah memperoleh informasi tentang penjahat yang dicari. Apakah sekarang nyaman?" Wu Heng dibunuh terakhir kali, dan tidak ada informasi akurat tentang pembunuhnya. Faktanya, ini bukan saat yang tepat untuk menjalankan misi. Tetapi untuk menangkap penjahat yang dicari, jika jangka waktu ini terlewat, targetnya dapat meninggalkan kota dalam 2 hari. Jika Anda ingin menangkapnya lagi, kondisi Anda tidak akan sebaik sekarang. Informasi apa? Wu Heng bertanya. Mata duduk di samping dan berkata langsung, "Saya menerima kabar bahwa beberapa orang datang dari luar kota dan menghubungi beberapa geng. Mereka ingin menjual sejumlah barang. Kemungkinan besar mereka adalah penjahat yang dicari di besar. Sebenarnya, buronan penjahat tidak sulit diidentifikasi. Jika Anda berhati-hati dan bersembunyi dalam segala hal yang Anda lakukan, kemungkinan besar Anda akan menjadi buronan penjahat. Di luar kota, yah, itu di Black Antelope Tavern di daerah luar kota. Ada banyak orang di sana, dan ada banyak jenis orang di sana. Beberapa buronan penjahat akan tinggal di sana, dan tidak ada yang akan peduli tentang itu." Marta terus memperkenalkan. Wu Heng duduk di kursinya dan berpikir sejenak. Meskipun Anel belum tertangkap, pada dasarnya sudah dipastikan bahwa dialah pelakunya. Asalkan berhati-hati sebenarnya bukan masalah besar. Anda tidak dapat bersembunyi di sini sepanjang waktu dan tidak keluar untuk menyelesaikan tugas. Setelah memikirkannya, dia berkata langsung, "Kirim seseorang untuk memberi tahu Duke. Saat dia datang, kita akan berangkat." "Baik, Kapten." Marta berdiri dan memerintahkan staf keluar pintu. Duduklah di ruang tunggu dan tunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Duke masuk dengan angkuh sambil membawa kapak perang dan sepotong skone. Melihat Wu Heng dan Marta, keduanya duduk di ruang tunggu. Tersenyum sedikit malu-malu, dia menggulung pancake dan memasukkannya ke dalam ranselnya, dan berkata, "Kapten, apakah Anda punya misi?" Wu Heng mengangguk. "Marta membawa informasi misi, kali ini di luar kota. Ayo pergi ke sana bersama-sama." Kapten yang baik. Ketiganya melakukan persiapan sederhana. Dia langsung keluar dari asosiasi dan berjalan menuju luar kota. Kedai Blackback Point. Beberapa orang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dalam sekejap, aku merasakan beberapa mata menatapku dengan waspada. Periode waktu ini telah berlalu. Setiap geng atau organisasi sudah mengetahui bahwa asosiasi telah membentuk tim baru yang beranggotakan 12 tim. Apalagi ciri-ciri Wu Heng sangat kentara, dan mungkin jarang ditemukan di seluruh kota Luntam. Ditambah dengan Duke dan Marta setempat, selama mereka keluar, kemungkinan besar mereka akan diakui sebagai anggota asosiasi. Wu Heng dan yang lainnya memasuki kedai dan duduk di kursi kosong.
Bartender itu segera datang dengan senyum di wajahnya dan bertanya apa yang ingin dia minum. Mereka bertiga memesan minuman dan beberapa lauk pauk. Sepertinya dia ada di sini untuk makan. Minuman telah disajikan, dan mereka bertiga mengobrol sambil makan. Melihat tidak ada gerakan, mata semua orang perlahan-lahan menjadi rileks dan mereka tidak lagi waspada. Martha menyesap bir dan berkata dengan lembut, orang di tangga menuju lantai 2 adalah penjaga. Mereka memesan kamar di lantai atas, tapi saya tidak tahu di kamar mana dan apakah orang lain itu buronan, pidana. Tidak perlu terburu-buru, tunggu dulu. Wu Heng berkata langsung. Pada saat yang sama, dia melepaskan hantu, Glenda, dan dengan gerakan sederhana, Glenda langsung terbang ke atas. Secara bertahap, ada semakin banyak orang di kedai itu. Beberapa orang mulai membuat suara keras, minum dan membual, bahkan memeluk gadis yang membawakan anggur dan mulai menyentuh tangannya. Wanita tidak mengelak, mereka bisa mendapatkan beberapa tip hanya dengan melayani mereka. Duke dan Martha sama-sama berperilaku sedikit tidak wajar. Sambil minum, matanya mulai mengamati sekeliling tanpa sadar. Melakukan kinerja buruk sekeras mungkin. Untungnya di sini berisik, dan selain mereka, orang-orang dari berbagai geng juga masuk. Tidak cukup banyak orang yang memantau di mana-mana. Tidak lama kemudian, Glenda terbang turun dari lantai atas dan memasuki tubuh Wu Heng. Pada saat yang sama, pemandangan di kamar di lantai atas muncul di hadapanku. Ada dua kelompok orang berbeda yang duduk di kedua sisi meja persegi panjang. Satu sisi jelas merupakan geng lokal, pakaiannya agak ceroboh, tetapi lengan dan pergelangan tangan semuanya memiliki tato geng yang seragam. Di sisi lain, ada beberapa pria paruh baya yang mengenakan baju besi perak, yang tidak terlihat seperti karakter yang bisa dianggap enteng. Pemimpin pria itu memiliki bekas luka horizontal yang mengerikan di wajahnya, seperti kelabang tergeletak di wajahnya. Ketika dia keluar, Wu Heng secara khusus memeriksa pemberitahuan buronan dari asosiasi. Pria dengan bekas luka yang terlihat sangat dekat dengan seseorang yang ada dalam daftar orang yang dicari, seorang penjahat yang dicari dengan pelayanan berjasa level 3. Perspektif Glenda mungkin dari duduk di sisi meja kayu. Seperti wasit Go, menyaksikan negosiasi antara kedua pihak. Harganya sudah 20% lebih rendah dari harga pasar. Jika kumpulan barang ini tidak terlalu laris, apakah menurut Anda akan ada penawaran seperti itu? Pria dengan bekas luka itu berkata dengan sungguh-sungguh. Pemimpin geng itu mencibir dan berkata, meskipun demikian, Anda meminta koin perak yang sudah jadi. Geng mana yang dapat mengambil begitu banyak uang sekaligus, kecuali jika itu adalah konsorsium atau beberapa kelompok bisnis besar, tetapi apakah mereka akan berdagang dengan Anda? Kamu tidak menginginkan barang sebanyak ini. Pria yang terluka itu terus bertanya. Beri saya barangnya hari ini dan saya akan menjualnya kepada Anda dalam waktu 3 hari. Kemudian kami akan membagi uangnya dan semua orang akan menghasilkan uang. Begitu kata-kata ini keluar, ruangan itu langsung menjadi sunyi. Orang-orang di pihak Scar sepertinya tidak menyangka pihak lain akan menggunakan metode tangan kosong seperti itu. Dia sebenarnya berani mengatakannya. Ini untuk membagi barang secara merata dengan diri Anda sendiri tanpa membayar sepeser pun. Barang-barang yang dirampok dengan susah payah oleh kelompok saya, mereka lebih seperti bandit daripada kelompok saya. Butuh beberapa saat untuk bereaksi. Dengan keras, pria yang terluka itu meninju meja. Minuman terciprat kemana-mana. Orang-orang dan kuda-kuda di kedua sisi tampak waspada sejenak, meski mereka tidak mengeluarkan senjata. Tapi dia juga memegang gagang pisaunya. Apa? Tidak puas? Pemimpin geng itu bertanya tanpa rasa takut sama sekali. Sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikit pun, jadi silakan pergi tanpa mengantarku pergi. Pria yang terluka itu langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Gangster itu mengangkat alisnya dan melanjutkan, tidak puas. Kita bisa bicara lebih banyak. Lihat di sini, visi Anda mulai berubah. Glenda melewati dinding dan terbang kembali. Kapten, tunggu apa lagi?
Duke bertanya dengan suara rendah dari samping, dengan ekspresi tegas di wajahnya, seolah dia sedang minum untuk menghindari tagihan. Wu Heng memulihkan pikirannya dan juga merendahkan suaranya. Di kamar pribadi di lantai 3, kami dapat memastikan bahwa pihak lain adalah buronan penjahat tingkat 3. Penjahat level 3 lain yang dicari. Penjahat buronan level 3 pada dasarnya berada di atas level 10 dan telah melakukan kejahatan yang relatif serius. Bahkan jika kita telah membunuh penjahat buronan level 3 sebelumnya, itu masih relatif berbahaya bagi tim. Ya, jika tidak ada saudara kembar, itu dia. Martha terus bertanya, Kapten, ada berapa? Ada 4 orang di ruangan itu, dan mereka yang menjaga di luar juga harus membawa orang-orangnya. Kapten, kapan kita akan mulai? Tunggu. Keduanya mengangguk dan melanjutkan makan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang turun dari lantai atas. Wu Heng melirik dan melihat bahwa itu adalah sekelompok anggota geng yang baru saja saling tawar-menawar di kamar pribadi. Tampaknya negosiasi tersebut tidak menyenangkan, karena dia berjalan sambil mengumpat. Bekas luka dan orang-orang itu juga tidak mengirimkannya. Tunggu sampai anggota geng pergi. Wu Heng mengedipkan mata pada mereka berdua. Keduanya memahami satu sama lain, dan baru saja hendak bangun, mereka bergegas ke atas bersama untuk memulai pertarungan. Tiba-tiba, terjadi kecelakaan. Di sudut lain, 5 orang tiba-tiba melompat, 3 orang berlari menaiki tangga, dan 2 orang melompat di tempat dan naik dari pagar pembatas ke lantai 2. Dia bergegas menuju ruangan tempat pria yang terluka itu berada. Mereka dari tim kelima. Duke segera mengenali beberapa orang. Wu Heng dan yang lainnya duduk kembali di kursi mereka. Keadaan khusus telah muncul dalam rencana tersebut. Bukan hanya kamu saja yang mengincar orang-orang ini, ada juga tim lain dari asosiasi. Sepertinya berita bahwa mereka sedang mencari seseorang untuk berdagang di sini telah menyebar. Apa yang harus dilakukan? Tanya Martha. Mari kita lihat situasinya dulu, kata Wu Heng. Tim kelima jelas datang sebelum mereka dan mengambil tindakan saat mereka berdiri. Jelas dia takut akan mengambil pujian mereka. Dentang, bang. Segera setelah itu, terjadi pertarungan sengit di lantai atas. Mereka melompat keluar jendela, mengejar. Ikuti mereka. Satu demi satu teriakan terdengar. 2 anggota tim berlari melewatinya dan bergegas keluar. Wu Heng berdiri dan membawa beberapa orang langsung ke atas untuk melihatnya. Meja terbalik dan jendela dibuka. Rupanya dia langsung kabur. Lolos, Blackfeather melihat mereka mengejar mereka di gang, menghilang ke tengah kerumunan, kata Martha. Bulu hitam adalah binatang jinak milik Martha. Berdiri di luar sepanjang waktu, saya dapat berbagi visi dengan Martha. Jika bukan karena mereka, buronan ini akan menjadi milik kita, kata Duke dengan marah. Wu Heng memandang ke koridor di lantai 2 dari sudut matanya dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kembalilah dan makan. Duduklah di lantai 1 sebentar. Beberapa orang langsung pergi. Setelah keluar dari kedai dan berhenti di tempat terpencil, Wu Heng memberikan penjelasan singkat. Mengubah penampilannya dan menuju Black Antelope Point Tavern lagi. Petik 1. Di depan bar, Wu Heng sengaja menyamar, menggunakan kerudung hantu untuk menjelma menjadi tentara bayaran wanita dengan rambut coklat, kulit agak gelap, dan tubuh lebar. Di sampingnya diikuti oleh Basen dan Bawudong yang juga berganti pakaian dan mengenakan helm full besi ganda. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pria pendek dengan sedikit pincang berjalan mendekat. Dia duduk di sebelahnya dan memandangi tentara bayaran wanita aneh di depannya dengan rasa ingin tahu. Setelah melihatnya beberapa saat, dia berkata, kelompok tentara bayaran mana yang ada di sana? Mengapa kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Apakah itu tergantung pada latar belakang saat berdagang denganmu? Wu Heng mendongak, haha, itu tidak perlu. Orang lumpuh itu melanjutkan, kami memiliki banyak barang untuk dijual, dan kami hanya membutuhkan koin perak yang sudah jadi.
Meskipun pria itu tidak dapat melihat melalui penyamaran yang dangkal, dia tampaknya menyadari sesuatu yang berbeda. Sepasang mata terus mengamati ke atas dan ke bawah. Dia memandang tamu-tamu lain di bar sekitarnya. Tetapi saya tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa, jadi kami terus mengobrol. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu melanjutkan, uang tidak menjadi masalah. Saya juga bisa memberi Anda koin perak, tetapi saya harus melihat barangnya terlebih dahulu. Jika Anda tidak puas, tidak perlu untuk teruslah bicara. Bab 176. Tiket benda aneh. Tim kelima gagal menangkap, dan Scarman serta yang lainnya segera bubar. Jelas tidak mungkin menggunakan metode menunggu dan menunggu sebelumnya. Selanjutnya, pihak lain dapat membuang barang tersebut secepatnya dan memilih untuk langsung meninggalkan tempat ini. Ketika Wu Heng kembali ke sini dengan menyamar, dia benar-benar mengenali pria lumpuh di antara mereka. Selama penjelajahan, Glenda, sebelumnya, sosok lumpuh telah muncul. Semua orang lari. Orang lumpuh itu selangkah lebih lambat karena alasannya sendiri, tetapi lolos dan tidak menarik perhatian tim kelima. Wu Heng menemukannya ketika dia sedang menjelajahi ruangan. Tidak ada publisitas atau penangkapan. Sebaliknya, dia menyamar sebagai seorang wanita dan kembali ke sini sebagai tentara bayaran untuk menyelidiki kesepakatan tersebut. Ketika pihak lain mendengar dia berteriak tentang siapa yang merilis berita dan memiliki sesuatu di tangan. Jadi dia mengambil inisiatif untuk maju. Pria lumpuh itu duduk di depan bar dan menatap wanita gemuk di depannya. Mendengar bahwa uangnya tidak kekurangan uang, dia membuang nada tidak sabarnya dan berkata, barang kami benar-benar dapat diandalkan dan harganya lebih menguntungkan daripada yang ada di pasaran. Tetapi sebelum kami mengajak Anda melihatnya, kami perlu memastikannya sumber keuangan Anda. Tidak, dari mulut ke mulut, tapi uang sungguhan. Pria lumpuh itu memandang ke pihak lain dan mengedipkan mata padanya lagi, bergidik, dan menambahkan, kami hanya berdagang barang, dan kami tidak melibatkan hal lain. Ugly adalah efek samping dari benda aneh. Pemakainya tidak dapat mengendalikannya meskipun dia menginginkannya. Jadi, Wu Heng mengubah citranya menjadi wanita yang kuat. Itu tidak jelek, tapi sulit bagi pria normal untuk menerima gambaran ini kecuali mereka memiliki hobi khusus. Wu Heng tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangannya kembali dengan santai. Basen di belakangnya dengan santai melemparkan 2 kantong uang ke atas meja. Koin perak di dalamnya bertabrakan dan bergetar. Ini tidak cukup untuk membeli barang-barang kami. Sebelum orang lumpuh itu selesai berbicara, matanya perlahan melebar mengikuti gerakan di belakangnya. Kemudian dia melihat pihak lain mengambil koin emas cerah lainnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Bos di belakang konter yang sedang menyeka gelas anggur juga langsung mengubah ekspresinya. Mengambil kain lap dan menutupi koin emas, dan berkata, jika kalian berdua ingin berdiskusi bisnis, kalian bisa pergi ke ruang pribadi di lantai atas. Lebih baik ngobrol sederhana di sini. Kedai bukanlah tempat yang aman untuk berbisnis. Tentara bayaran, anggota geng, semuanya berkumpul di sini. Meski hanya untuk minum atau makan. Tetapi melihat koin emas-emas ini mungkin juga membangkitkan pikiran serakah. Saat terjadi huru-hara, kedai akan mengalami kerugian yang cukup besar. Apakah cukup untuk membeli barangmu? Wu Heng mengumpulkan semua koin emas dan menaruhnya di pelukannya. Orang lumpuh itu pun membuang muka dan langsung berkata, mohon tunggu sebentar, saya akan informasikan kepada atasan kita dan saya akan mendiskusikannya dengan Anda secara detail. Wu Heng memandangnya, nadanya masih tenang, bosmu tidak ada di sini. Sepertinya kamu tidak tulus. Tidak, kami sudah membahasnya langsung di sini sebelumnya. Tadi ada beberapa kecelakaan. Anda juga tahu bahwa kami akan menjual barang tersebut kepada Anda dengan harga murah. Lanjut lelaki lumpuh itu. Wu Heng mengangguk, saya hanya akan menunggu Anda minum segelas anggur. Jika waktunya sudah habis dan Anda tidak datang, itu berarti kami tidak ditakdirkan untuk bekerja sama.
Kami akan bekerja sama lagi ketika ada peluang di masa depan. Orang lumpuh itu melihat sumber keuangan pihak lain dan tentu saja tidak ingin melewatkan pembeli ini. Dia segera berkata, "Jangan khawatir, kami sangat tulus dan kami dapat memberikan jawaban kepada Anda dalam waktu segelas anggur." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya lagi. Dia mengedipkan mata pada hantu tak kasat mata di udara, dengan cepat berjalan melewati dinding, dan mengikuti pria lumpuh itu pergi. Meskipun orang-orang ini melarikan diri ke segala arah, jika mereka memiliki barang, mereka jelas memiliki basis. Tentukan saja lokasi tempat ini. Pria dengan bekas luka itu kemungkinan besar membawa barang tersebut. Tunggu saja. Tidak jarang buronan penjahat berdagang dengan geng dan tentara bayaran. Ini lebih umum terjadi di sini. Jika tidak, sebagian besar buronan penjahat akan mati kelaparan di luar tanpa bisa memasuki kota dan tanpa perbekalan. Menjual barang curian melalui orang-orang ini juga merupakan sarana untuk mempertahankan hidup sendiri. Wu Heng duduk di bar dan menunggu beberapa saat. 3 atau 4 kelompok orang memasuki kedai atas nama peminum satu demi satu. Setelah mengamati situasinya, mereka berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, hantu Glenda yang telah diatur untuk mengikutinya langsung melayang kembali dan masuk ke tubuh Wu Heng. Pemandangan tadi juga terlintas di pikiranku. Orang lumpuh itu menyeberang sebagian besar jalan, memasuki halaman di area perumahan. Ada beberapa orang berkumpul di dalam, termasuk pria dengan bekas luka itu. Tetapi kondisinya tidak terlalu baik. Salah satu lengannya berlumuran darah. Pria lumpuh itu memberitahu Scar tentang situasi di kedai minuman. Pihak lain mengatur agar banyak orang datang dan menyelidiki. Wu Heng sedikit mengernyit saat dia melihat gambar yang dibawa kembali oleh Glenda. Saat kami berada di kedai, hanya ada 4 atau 5 orang, dan itu tidak terlalu banyak. Tetapi di gudang di halaman, jumlah orang mencapai 9 orang, masing-masing berpenampilan garang, mengenakan baju besi dan membawa pedang. Sepertinya tidak mudah untuk mengatasinya. Itu tidak mudah dilakukan. Pihak lain memiliki banyak orang, dan dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki sejumlah sumber keuangan. Jika Anda berpura-pura menjadi orang lain dan berdagang dengan mereka, Anda mungkin berada dalam bahaya. Setelah berpikir sejenak, dia perlahan bangkit dan berjalan menuju lantai 2. Memasuki ruang pribadi yang kosong, membuka cadar, dan mengganti basen dan bawudong kembali ke pakaian aslinya. Dia berjalan turun dari lantai 2 lagi. Saat melewati pub di lantai pertama, pria lumpuh itu berdiri di depan bar, menepuk pahanya, dan bergumam, "Sudah terlambat, orang lain benar-benar pergi." Wu Heng mengabaikannya dan berjalan keluar dari kedai bersama orang-orangnya. Pergi ke sisi lain, menyeberang jalan dan memasuki pub lain. Duke dan Martha sedang duduk di meja menunggu dengan tenang. Ketika mereka melihat Wu Heng masuk, mereka segera membukakan kursi untuknya. Setelah dia duduk, Duke langsung bertanya, "Kapten, apa kabar?" "Kami menemukan di mana mereka berada. Totalnya ada 9. Semuanya tampaknya berlevel rendah. Bagaimana sekarang?" Duke bertanya. Penjahat yang dicari adalah seorang pria paruh baya dengan bekas luka di wajahnya. Satu-satunya target kita adalah dia. Jika yang lain melarikan diri, kita tidak perlu mengejar mereka. Kita hanya perlu menjaga targetnya tetap di belakang, kata Wu Heng. Keduanya mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Lawan memiliki jumlah orang yang banyak, dan tim kelima hanya membuat mereka gugup. "Hati-hati, jangan sampai kami terluka karena hal semacam ini." Wu Heng terus memperingatkan. "Dimengerti, Kapten." Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, mereka membayar dan keluar dari kedai. Dia berjalan menuju halaman tempat penjahat yang dicari itu berada. Sou gelombang wah, panah bersama meraung, langsung menembus gang dan bersandar pada eyeliner di dinding. Bulu hitam binatang jinak yang terbang di langit juga langsung menukik ke bawah. Menangkap Ranger Tamer yang berdiri di atap,
dan menggigit seluruh kepalanya dalam satu gigitan. "Bertarunglah," kata Wu Heng langsung. Orang-orang tidak lagi bersembunyi dan segera bergegas ke gang. Duke langsung membentur pintu kayu, bang gelombang bang. Setelah dua suara, pintu kayu dibanting hingga terbuka. Momen pembukaan. Desir-desir-desir gelombang. Beberapa anak panah tiba-tiba ditembakkan dari halaman. Pelat baja Duke memantulkan dua anak panah, dan Wu Heng menariknya ke samping. Sisanya bergemerincing ke dinding di belakangnya. Setelah satu putaran anak panah, Basen dan Bawudong segera muncul di pintu dan menarik pelatuk sosok di dalamnya. Bang-bang-bang gelombang. Peluru keluar dengan cepat, menyapu orang-orang yang menembakkan anak panah. Untuk beberapa saat, anak panah dan peluru satu sama lain melewati gerbang halaman sempit dan melesat ke arah berlawanan. "Bom asap," kata Wu Heng. Duke mengeluarkan beberapa bom asap, menyalakannya dengan cepat, meniup sekringnya beberapa kali, dan kemudian melemparkannya langsung ke sepanjang dinding menuju halaman. Tepat setelah mendengar kutukan keras di dalam, bang gelombang bang beberapa kali, asap tebal langsung memenuhi halaman. Diikuti suara batuk kering yang hebat. "Berjuang," Wu Heng melanjutkan. Basen dan Bawudong menyerbu masuk dengan senapan dan mulai menembak dari jarak dekat. Untuk sesaat, ratapan terus berlanjut. Tepat ketika Duke mengenakan syalnya dan hendak bergegas untuk bertarung jarak dekat. Mata berkata langsung, "Kapten, Scar dan dua orang lainnya berencana pergi dengan melompati tembok dari selatan." Hati Wu Heng tergerak, "Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri." Bergegas di tikungan, dia melihat Scarface melompat turun dari dinding bersama dua orang lainnya. Duke meraung dan menabrak lawannya sebelum dia menyentuh tanah. Bunyi gedebuk, suara benturan. Hancurkan lawan sejauh 2 atau 3 meter. Duke mengangkat kapak perang di tangannya dan memukulkannya ke kepala. Wajah Scar berubah drastis, dia menghunus pedangnya dan memblokirnya di depannya. Kapak perang menghantam pedang panjang bermata lebar itu dengan dentang, dan ditarik ke samping. Menendang Duke pergi, memegang pedang dengan niat membunuh di wajahnya. Wu Heng mengangkat pistol di tangannya, bang-bang-bang gelombang. Dia melepaskan beberapa tembakan berturut-turut, dan sebelum dua orang lainnya bisa berdiri diam, dia menembak menembus dada dan kepala, membunuh mereka secara langsung. Scarface melihat ada dua orang lagi, jadi dia berbalik dan lari. Wu Heng mengulurkan satu tangan ke depan dan menggenggamnya erat dengan 5 jari. Kaba-kaba, sangkar tulang yang sangat besar tiba-tiba muncul dari tanah, menjebaknya di dalam. "Dia dari tim 12. Scarface berkata dengan dingin. "Menyerahlah, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri." Scarface mencibir, "Jika itu tim lain, mungkin saya akan mendapat masalah di sini, tapi kalian mungkin tidak memiliki kemampuan ini." Detik berikutnya, ada gulungan tambahan di tangannya. Api menyebar di sepanjang pedang panjang, berbalik dan tebas secara horizontal. Bang gelombang. Dengan suara teredam, pedang panjang itu berdiri di atas tulang sangkar. Seluruh penjara tulang mulai bergetar hebat. "Bunuh dia," Wu Heng berkata langsung. "Ah!" Duke meraung, mendekat dengan kapak perangnya. Wu Heng mengendalikan penjara tulang untuk membuka pintu masuk, dan Duke langsung masuk dan bertarung dengan lawan. Mata melompat ke tembok dalam satu langkah, menarik tali busur panjang seperti harpa, dan anak panah dengan cepat menembus celah penjara tulang dan melesat ke arah lokasi lawan. Wu Heng menjaga pasokan ke penjara tulang, mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan dengan bang-bang. Tetapi pergerakan lawan lebih sensitif, dan sulit untuk dibidik saat melawan Duke. "Singkirkan pistolnya dan terus keluarkan keahlianmu." Sinar patogenik, sinar yang melemahkan, langsung mengenai lawan. Wajah Scar jelek. Dia mengayunkan pedang panjangnya menjauh dari kapak perangnya, dan mengangkat tangannya untuk merobek dua gulungan lagi. Detik berikutnya, keadaan negatif pada tubuhnya menghilang, dan pada saat yang sama, lingkaran api yang membara menyebar dari sekelilingnya. "Hancurkan Duke lalu bakar tulang-tulang di dalam sangkar." Desir-desir gelombang.
Anak panah itu kembali meraung ke arahnya, dan lawannya dengan cepat berguling untuk menghindarinya. Pada saat yang sama, Basen dan Bawudong di halaman juga terbalik dari balik tembok. Masuk dan bunuh dia. Wu Heng mengendalikan penjara tulang untuk membuka jalan. Keduanya langsung masuk. Ketiga pria itu mulai mengepung Scarface. Duke bukanlah tandingan lawannya, dan dengan Wu Heng dan Martha, akan sulit untuk menang dalam waktu singkat. Tetapi Bawudong adalah profesi ortodoks level 12. Kekuatannya sendiri mungkin tidak sebaik Scarface. Setelah bergabung dalam pertempuran, segera balikkan keadaan dan mulai menekan lawan dan menyerang. Di tengah pertarungan sengit, Bawudong menghancurkan tenggorokan lawan dengan satu pukulan. Pedang pendek Basen menusuk jantungnya dari bawah tulang rusuknya. Wajah yang terluka itu terlihat tajam di matanya, namun tubuhnya mulai melemah sedikit demi sedikit. Akhirnya meninggal di penjara tulang dengan mata terbuka. Wu Heng menerima perintah untuk meningkatkan pengalamannya. Berarti orang lain sudah mati. Bubarkan sangkar tulang. Beberapa orang berjalan perlahan sambil menyeret tubuh itu. Wu Heng melihat sekeliling dan melanjutkan, bawa semua mayat ke halaman. Beberapa orang menyeret jenazah tersebut ke halaman sebelahnya. Ada banyak mayat berserakan di dalam tanah. Dalam perkelahian itu, tidak ada yang lolos, mereka semua tergeletak di sini. Wu Heng memandangi mayat itu dan berkata, Duke, tetaplah di pintu masuk gang. Jika ada yang masuk, beritahu mereka bahwa kita sedang dalam misi, dan Martha akan pergi dan menghitung barang-barang mereka untuk melihat apakah ada barang lainnya, hal-hal. Petik 2. Kapten yang baik. Keduanya menerima pesanan dan segera pergi. Wu Heng melihat mayat dengan bekas luka di tanah dan mulai mengambil perlengkapan lawan. Selain baju besi dan senjata, ada lebih dari 200 koin perak dan sebuah gulungan di dompet. Dan penyangga yang agak aneh. Tiket kereta hantu objek luar biasa. Deskripsi, dengan tiket ini, Anda dapat menaiki kereta hantu legendaris, sekali, yang merupakan alat penting untuk membuka rahasia kereta hantu. Bab 177. Tangkap orang tersebut sebelum pergi. Tiket objek penasaran. Wu Heng langsung bereaksi. Tidak heran, dia mampu mengangkut begitu banyak barang ke sini dan juga mengharuskan pembeli membayar semuanya dengan koin perak siap pakai. Koin perak juga merupakan logam, dan ketika mencapai jumlah tertentu, mereka juga menjadi beban yang berat. Koin perak dapat memenuhi lebih dari 90% kebutuhan transaksi di pasar. Kemunculan koin emas sebagian besar memecahkan masalah berat dan sulitnya transportasi koin perak. Dengan tiket ini, mereka tidak memerlukan alat transportasi biasa sama sekali. Anda dapat langsung naik kereta hantu dan berangkat dari sini. Pada saat yang sama, Wu Heng juga memperhatikan bahwa paragraf terakhir dalam deskripsi adalah alat penting untuk membuka rahasia kereta hantu. Rahasia, alat peraga penting. Tiket ini juga merupakan perlengkapan awal untuk misi khusus. Wu Heng berdiri di samping dan berpikir sejenak. Masih merilis percakapan dengan orang mati pada mayat. Mayat dengan bekas luka tiba-tiba duduk dari tanah, mata abu-abunya melihat ke arah ini. Wu Heng bertanya, bagaimana saya bisa mencapai tujuan yang saya inginkan ketika saya naik kereta dengan tiket ini? Mayat itu menjawab, selama Anda memberitahu kereta itu kota yang Anda tuju, atau arah dan jarak yang ditentukan, kereta akan berangkat. Berapa harga benda langka itu? Wu Heng terus bertanya. Setiap hal aneh ada harganya. Tetapi tiket di depan saya tidak tertulis. Mayat itu menjawab, tidak ada harga untuk tiketnya, tetapi jika kamu naik kereta hantu, kamu akan kehilangan akal sehat. Wu Heng tercengang. Dengan kata lain, tiket adalah hal yang aneh, dan kereta juga merupakan hal yang aneh. Tidak ada harga tiketnya, tapi ada harga untuk menggunakan kereta api. Pikirkan baik-baik. Lanjutkan ke pertanyaan ketiga, apa rahasia kereta hantu? Mayat itu berpikir sejenak dan menjawab, saya tidak tahu. Sepertinya cara saya bertanya salah. Terus bertanya, selain naik sendiri, bagaimana lagi saya bisa menggunakan tiketnya?
Mayat itu berhenti lagi, dan setelah beberapa saat menjawab, saya dengar jika Anda tidak pergi ke tujuan yang ditentukan setelah naik kereta, kereta akan membawa Anda langsung ke stasiun hantu. Setelah naik kereta, jika tidak memberitahu tujuan, kereta akan kembali. Ada satu pertanyaan terakhir yang tersisa. Wu Heng terus bertanya, apakah ini semua barangmu? Apakah ada yang lain? Tidak ada lagi, semuanya ada di sini. Setelah menjawab, dia berbaring kembali di tanah dengan keras. Saat ini, mata juga datang dari kejauhan. Dia berkata, Kapten, sebaiknya Anda datang dan melihat. Ada banyak barang di sini. Wu Heng berjalan menuju ke arah suara itu. Masuk ke dalam rumah di satu sisi. Saya melihat tumpukan kulit dan kain, serta benih dari beberapa tanaman yang tidak diketahui jumlahnya. Wu Heng juga membelalakkan matanya karena terkejut. Orang-orang ini sebenarnya membawa barang dalam jumlah besar dan berencana menjualnya di kota. Pantas saja anggota geng itu tidak bisa memakannya. Mata berkata, Kapten, saya khawatir barang-barang ini akan mengalami nasib buruk jika keluar. Kalau ini diangkut ke luar negeri, saya khawatir agak merepotkan. Jika salah satu mobil ditarik keluar, kemungkinan besar akan menarik perhatian geng lokal lagi. Hanya akan ada lebih banyak masalah. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, Martha, kamu pergi ke konsorsium lambang ular untuk mencari Lecia dan memintaku untuk meminjam sachet penyimpanan darinya. Kapten yang baik, Martha berjalan keluar dengan sedikit bersemangat. Tidak lama kemudian, tim tentara bayaran datang mengawal sebuah kereta. Berhenti di luar gang. Lecia, ketua lokal dari konsorsium lambang ular, perlahan keluar dari kereta dengan mengenakan pelindung kulit. Mengikuti mata, mereka memasuki halaman kecil bersama-sama. Wu Heng sedikit terkejut saat melihatnya datang. Lagi pula, ini bukan masalah besar, jadi bukanlah ide yang baik untuk mengganggu orang untuk datang sendiri. Nona Lecia ingin pergi ke sana secara langsung. Wu Heng menyapa secara proaktif. Lecia berjalan ke sampingnya, memutar matanya ke arahnya, dan berkata dengan suara rendah, apakah menurut Anda barang-barang konsorsium dapat dipinjam dengan santai? Aturlah seorang anggota tim untuk pergi dan hanya ingin meminjamnya dari saya. Wu Heng tertegun, itu karena aku kurang berpikir dengan baik. Bagaimana kamu ingin menggunakannya? Aku mengirimkannya kepadamu secara pribadi. Wu Heng merasa Lecia sangat baik padanya. Kecuali dua anggota timnya, tidak ada anggota dalam asosiasi yang menilai dirinya setinggi pihak lain. Dia berpikir sejenak dan berkata kepadanya, saya takut kamu akan sibuk sebelumnya, tetapi sekarang kamu di sini, kamu bisa ikut dengan saya untuk melihat-lihat. Jika konsorsium punya ide, kami bisa memberikannya kepada kamu pertama. Lecia mengikuti di belakang dan berjalan menuju ruangan di satu sisi. Pintu terbuka dan saya melihat barang-barang bertumpuk di dalamnya. Milikmu, Lecia bertanya. Wu Heng menjelaskan, untuk menangkap penjahat yang dicari, ini adalah barangnya, dan tentu saja itu adalah rampasan kita sekarang. Lecia mengangkat alisnya dan melanjutkan, konsorsium tidak melakukan bisnis semacam ini. Saya sendiri memiliki beberapa saluran penjualan, tetapi itu tergantung pada harga yang diberikan Kapten Wu Heng kepada saya. Sepertinya, berdasarkan persahabatan kita, jika kamu membayarku terlalu banyak, itu akan menjadi terlalu banyak. Wu Heng berkata langsung, jika saya memberikannya kepada Anda, harganya akan 30% lebih rendah dari harga pasar. Lecia perlahan berjalan 2 langkah ke dalam gudang. Ketika Wu Heng menyusulnya, dia memegang lengannya dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan suara rendah, Kapten, saya akan tersinggung. Sulit bagi saya untuk membayar harga setinggi itu, berikan sedikit lebih rendah, dan saya akan bersama konsorsium untuk menebusnya, dan tak satu pun dari kita akan menderita. Petik 2. Hai teman-teman, kamu masih bisa melakukan ini. Apakah itu diaken asosiasi atau direktur tetap konsorsium? Setelah mencapai ketinggian tertentu, ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Jika tidak,
di tempat terpencil seperti kota Blackstone, Yacht bisa saja menghemat sejumlah besar uang dan bahkan membeli real estate di pusat kota-kota luntam. Dapat dikatakan bahwa cara Anda ingin menghasilkan uang meningkat seiring dengan status Anda. Lalu berapa yang kamu inginkan? Pengurangan 20% lagi. Gelombang. Wu Heng terbatuk ringan dan berkata, kamu gila. Ini bukan barang saya sendiri. Anggota tim saya juga telah melihatnya. Saya menjualnya kepada Anda dengan harga yang sangat rendah. Menurut mereka, berapa banyak uang yang saya hasilkan darinya? Kedua anggota timmu baru saja bergabung. Tanpamu, mereka bahkan tidak bisa terlibat dengan penjahat yang dicari di level ini. Bukan kamu yang memiliki keputusan akhir. Lechia mengencangkan lengan lawannya lagi, masing-masing mengambil langkah mundur dan menguranginya sebesar 40%. Nanti, jika konsorsium mempercayakannya, saya akan membantu Anda mengurusnya. Saya pasti tidak akan menderita kerugian apapun. Tunggu sebentar, saya akan mendiskusikannya dengan anggota tim. Kamu masih kapten, apakah kamu pikir kamu harus berurusan dengan hal kecil ini? Seperti yang kamu katakan, aku adalah seorang kapten dan bukan bandit. Wu Heng keluar dari gudang, memanggil anggota tim yang menunggu di pintu untuk mengobrol dengan tenang, dan memberitahu mereka apa yang terjadi di dalam. Kalau kita setuju untuk memberikan barang itu padanya, kita tidak perlu khawatir lagi dengan barang itu, tapi harganya akan lebih murah daripada menjual ke geng. Lebih cepat dan efisien. Kalau kita tidak mau menjual baginya, keuntungannya akan sedikit lebih tinggi, tapi akan merepotkan. Banyak, kami akan mengirim dan mencari pembeli. Kapten, terserah Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Kata Duke langsung. Martha juga berkata, Kapten, tim kita punya banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Mengapa kita tidak menyerahkan tempat ini saja kepada konsorsium? Tidak masalah jika kita menghasilkan lebih sedikit uang. Wu Heng mengangguk, Martha, apakah kamu sudah menghitung barangnya? Saya menghitung secara kasar, tetapi tidak menghitungnya secara detail. Yah, mungkin tidak apa-apa. Saya akan memberitahunya bahwa saya akan memberikan barang-barang ini kepadanya dan memintanya mengirimkan uang kepada kami dalam 2 hari ke depan. Oke, keduanya cukup bersemangat. Barang-barang ini cukup bagi mereka untuk mendapatkan banyak uang. Wu Heng masuk ke gudang lagi, dan Lechia sedang memeriksa barang-barangnya. Melihat ke belakang, bagaimana? Barang-barang ini milikmu. Lechia tersenyum cerah dan berkata, terima kasih banyak, Kapten Wu Heng. Saya akan meminta seseorang menghitung barangnya malam ini dan mengirimkan uangnya kepada Anda besok pagi. Oke, aku serahkan ini padamu. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita pergi dulu. Oke, senang diajak bekerja sama. Wu Heng mengangguk dan meminta orang-orang untuk memuat mayat itu ke kereta dan bergegas menuju asosiasi. Kembali ke asosiasi untuk membawa jenazah ke kamar mayat dan kemudian mendaftarkannya. Langit semakin gelap, rumah pertanian yang terletak di area tengah. Hunian ini sangat luas, dengan taman depan dan belakang serta paviliun tinggi. Ini dianggap sebagai bangunan kelas 1 di seluruh area tengah. Setiap 10 langkah, penjaga kekar yang mengenakan baju besi perak berdiri. Melihat dengan dingin, menjaga posisinya. Dengan tangan memegang tongkat kayu cendana, Dian Luan duduk di sofa di aula dan melihat dokumen yang dikirimkan kepadanya. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh yang sedikit malu terhuyung masuk. Melihat lelaki tua berambut putih itu duduk di depannya, dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Jian Luan, sekarang potret saya telah muncul di asosiasi, dan beberapa anggota geng di luar juga mencari saya. Saya ingin pergi sini, tolong berikan aku keretanya, aku akan berangkat malam ini. Jubah hitamnya dilepas, memperlihatkan sosok seorang pria parubaya dengan rambut dan janggut terurai. Dia tidak lain adalah Anel, yang gagal membunuh Wu Heng. Dian Luan memberi isyarat padanya untuk duduk dan meminta pelayan menyiapkan kue.
Anel menggunakan tangannya yang kotor untuk mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, melahapnya. Gambar sebelumnya yang elegan dan mantap hilang sama sekali. Jianluan menyesap anggur merah di tangannya dan melanjutkan, kamu telah menjadi kapten selama bertahun-tahun, dan kamu masih gagal membunuh seorang penyihir. Dia berbeda. Anel menelan makanannya dengan keras dan melanjutkan, ada yang salah dengan dia. Ketika Yat gagal, aku berencana untuk membunuhnya secara langsung dan kemudian melakukan kejahatan padanya, tapi dia kemampuan jarak dekat tidak lebih buruk dari saya. Yang saya maksud bukan keahliannya, tetapi kekuatan dan kemampuan reaksinya. Jika seorang profesional baru tidak memiliki kekuatan yang lebih rendah dari saya, pasti ada yang salah dengan dia. Oh, menurut intelijen, dia baru saja menjadi seorang profesional belum lama ini. Jianluan menjabat gelas anggur di tangannya. Kalau tidak, menurutmu pasti ada sesuatu yang istimewa tentang alasan Yat memilihnya. Jianluan mengangguk, itu masuk akal. Siapkan kereta untukku. Aku ingin pergi dari sini. Anak ini aneh sekali. Jianluan memandangnya dan berkata, lakukan satu hal lagi untukku. Setelah kamu menyelesaikannya, aku akan menyiapkan kereta untukmu besok dan kamu bisa langsung berangkat. Anel mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada sedikit cemas, seluruh kota mencariku. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus berangkat malam ini. Kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadapnya. Pergi dan tangkap kedua pelayannya. Kalau begitu, aku akan menyiapkan kuda untukmu. Saya tidak sabar. Jianluan terus meningkatkan investasinya, 5.000 koin perak, pergi ke tempat terpencil, dan jalani seumur hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan minuman. Apa kamu gila? Izinkan aku menangkap orang di dalam kota. Anel tergoda, tapi masih meragukan kelayakan masalah ini. Aku akan mengatur segalanya. Bukan kamu sendiri. Aku akan mengatur beberapa orang agar kamu pergi dan kembali secepatnya. Ingatlah untuk tidak mati, aku ingin hidup. Anel terdiam. Habiskan makanan di piring. Berbaringlah di sofa dan lihat ke langit-langit. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan tenang. Siapkan kereta dan koin emas. Aku akan berangkat segera setelah aku selesai. Bisa.